Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Oke, malam ini saya akan memberikan sebuah motivasi pada adik-adik semuanya. Ini sudah hafal berapa juz? Paling banyak hafalannya berapa? Paling banyak berapa? 5 juz. Juz berapa saja? Juz apa saja yang sudah dihafal? 6. Juz apa berapa? 30 1 sampai 5. Sebelahnya berapa? 2 juz. Juz berapa saja? Terus berarti juz 1 ya, sudah selesai semua. Juz 1 juz 30 juz. Terus lagi hafal, belum hafal. Setelahnya masih ikro, si belajar ikro. Juz 30 sudah hafal semua? Belum. Terus juz 30 masih belajar menghafal juz 30 berarti. Terus setelahnya juz 2. Juz 1 sudah hafal. Umur berapa tahun? 12 tahun. Wah, Masya Allah. Setelahnya belum hafal. Sudah hafal. Juz berapa? Juz 30. Oh, masih belajar menghafal juz 30. Setelahnya siapa namanya? Kok kecil banget? Awi. Udah hafal berapa, Awi? Juz 30. Oh, masih hafal. Ayo setelahnya. Berapa? 2 juz. Bisa berapa saja? Juz 1, juz 2. Hah? Juz 1, juz 2. Setelahnya juz 30. Ici. Berapa? Juz 29. Juz 30 sudah. Ici juz 30 sudah. Sudah dah? Ya. Kalau menghafal itu yang dibutuhkan adalah keseriusan. Serius. Kalau pengen cepat hafal Quran itu harus bersama dengan Al-Quran. Harus bermain dengan Al-Quran. Harus interaksi dengan Al-Quran. Kalau jauh dari Al-Quran, mustahil hafal Al-Quran. Jadi nanti kalau menghafal harus fokus. Serius. Banyak sudah yang hafal gitu. Anak-anak kecil seperti Musa, banyak kan? Udah tahu Musa? Yang kecil? Hah? Enggak tahu. Itu kan sudah kecil, masih kecil tapi sudah hafal 30 juz. Kalian harus bisa. Yang sudah hafal 5 juz, 2 juz, ditingkatkan lagi. Di murojaah Al-Qur'annya. Sudah dihafal tapi malas murojaah, ya gak lancar-lancar. Pengen lancar, apa jawabannya? Murojaah. Harus sering murojaah. Kalau pengen cepat lancar hafalannya, kalau pengen nambah hafalannya, ya menghafal, dihafal. Nah, sebelum menghafal, dibaca dulu ayatnya, semisal juz 30 atau juz 29 surah Al-Mulk misal. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca dulu, jangan langsung dihafal. Kenapa? Karena kalau langsung dihafal takut salah bacaan. Ya. Takut salah bacaan, takut salah huruf. Jadi dibaca dulu ayat itu. Ayat dibaca dulu sampai 3 kali lah minimal. Paling sedikit 3 kali. Tabarakalladzi biyadihi. Diperhatikan dulu panjang pendeknya.
Perhatikan dulu dengungnya, makharijul hurufnya diperhatikan. Ya, baru kalau selesai dibaca baru dihafal. Caranya ngambil satu ayat dulu, satu ayat dilancarkan, benar-benar lancar, baru pindah ayat berikutnya. Seperti itu. Terus seperti itu. Target saya 1 jam harus 1 lembar. Mantap. Ini 1 jam 2 lembar, kalau bisa 3 lembar. Itu target. Gak hafal-hafal terus dihafal, bukan gak hafal-hafal ditinggal, ya makin gak hafal. Ya, gak hafal-hafal dibawa tidur, ya gak hafal-hafal. Gak hafal terus dihafal, ya. Bukan gak hafal terus ditinggal, ya makin gak hafal. Ya, caranya harus, kalau pengen cepat hafal Quran itu harus selalu berinteraksi dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Ya, baca Al-Quran. Karena orang yang membaca Al-Quran, kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Apa artinya? Kata Rasulullah, bacalah Al-Quran. Disuruh baca Al-Quran itu. Karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan bagi orang-orang yang membacanya. Jadi kalau orang membaca Al-Quran, nanti di hari kiamat akan mendapatkan pertolongan. Tidak ada yang memberikan syafaat kecuali Al-Quran. Sudah jelas dari Rasulullah. Ya. Jadi baca Al-Quran. Kata Rasulullah juga, barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf akan mendapatkan berapa? 10 pahala. Kalau kita menghafal, diulang-ulang terus, diulang berapa huruf yang dibaca terus. Makanya orang yang dekat dengan Al-Quran pasti akan dimuliakan oleh Allah. Pasti itu dimudahkan rezekinya, pasti. Contohnya seperti malaikat. Ada berapa malaikat? 10. Ada malaikat 10 kan, 10 malaikat yang kita ketahui 10. Tapi malaikat yang paling mulia siapa? Ada yang tahu? Hah? Ridwan. Malaikat siapa? Itu Nabi Muhammad, nabi bukan malaikat. Siapa malaikat yang paling mulia? Malaikat Jibril. Kenapa kok bisa mulia malaikat Jibril? Ada yang tahu? Membawa wahyu, membawa Al-Quran. Nah, karena Al-Quran diturunkan itu melalui malaikat Jibril. Nah, makanya jadi orang yang dekat dengan Al-Quran pasti akan dimuliakan oleh Allah. Bulan, ada berapa bulan? Ada berapa? Satu bulan. Ada berapa bulan? Berapa? Ada berapa bulan itu? 12. Kalau Masehinya ada Januari, Februari. Ya, kalau Hijriahnya Muharram, ya kan? Ya, terus berapa? Ada 12 bulan. Tapi bulan apa yang paling mulia? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Kenapa kok bisa bulan Ramadan paling mulia? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Kita yang menghafal Al-Quran pasti mulia. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Coba kalau pulang nanti ke rumahnya, tanya ke orang tuanya. Ini sama orang tuanya, Bu, jenengan saya jadi hafal Quran, apa mau minta uang 1 juta semisal? Tanya begitu. Pasti lebih memilih menjadi orang yang hafal Al-Quran. Karena materi itu, uang itu bisa dicari. Al-Quran nanti di dunia dapat, di akhirat dapat. Contohnya lagi, ada malam apa yang paling mulia? Malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu adalah di malam Al-Quran itu diturunkan juga. Ya, malam 1000 bulan.
Jadi makanya orang lagi yang dekat dengan Al-Quran pasti akan dimuliakan oleh Allah. Nabi, ada berapa nabi? Ada 25. Ada Nabi Sulaiman, tapi di depan ini bukan Nabi Sulaiman, cuma namanya sama ya. Nama Sulaiman, tapi bukan nabi. Makanya ada 25 nabi, tapi yang paling mulia siapa nabinya? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kok bisa mulia Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad yang menerima Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad itu yang menerima Al-Quran, yang turun Al-Quran. Nabi Muhammad itu apa? Nabi yang menerima Al-Quran, yang menyampaikan Al-Quran. Jadi makanya jangan khawatir orang yang dekat dengan Al-Quran, apalagi hafal Al-Quran, insya Allah dunia dan akhiratnya tidak akan merugi, apalagi nanti di akhirat. Saya tadi katakan bahwa nanti Al-Quran akan datang memberikan syafaat. Kita akan mati semuanya, tidak mengenal usia, tua, muda, kita semuanya akan mati. Kita akan mati semuanya. Nah, kalau kita tidak mempunyai bacaan Al-Quran ketika masih hidup, terus apa yang kita harapkan? Sedekah tidak sedekah, berinfak tidak berinfak, ngaji tidak ngaji, lalu apa yang diharapkan nanti masuk surga? Kalau kita tidak punya bacaan Al-Quran di dunia, nanti bingung. Makanya adik-adik ini mumpung masih kecil ini, belajar Al-Qurannya ditingkatkan lagi, semangatkan lagi, bangkit, semangat. Kalau bisa, kalau belum belum lancar bacaan Al-Qurannya, ya belajar dulu. Iqra. Masih Iqra, masih ada yang Iqra. Iqra itu terus belajar. Gak usah dikontrol. Biasanya kan anak-anak kan kalau menghafal harus dikontrol. Kalau gak ada yang jaga, tidur. Kalau gak tidur, ya bicara. Kalau bicara ya bercanda, wis gitu wis. Makanya tidak usah dikontrol. Kalau pengen cepat hafal, pengen pintar baca Quran, gak usah dikontrol. Misal siapa namanya yang kecil? Umam hafalannya belum banyak, belum hafal semisal. Bacaannya semisal belum lancar, gak usah dikontrol. Baca terus. Ada ustadz pura-pura ngaji gini, gak ada ustadz, wis tidur. Nyangil itu. Susah, hafalnya susah. Makanya gak usah dikontrol ke belakangnya. Nanti insya Allah saya setiap malam Rabu insya Allah saya akan membimbing kalian ya selama setelah maghrib sampai isya. Tapi sebelum isya saya harus pulang pergi ke ke Masjid Taqwa PPS karena saya ingin membimbing di sana. Hanya sekalian saya nanti ke sini setelah maghrib itu membimbing kalian bagaimana cara membaca Al-Quran yang betul, yang baik. Coba saya uji dulu dari ta'awud sampai basmalah dari sini dulu ya. Nanti saya betulkan tahsinnya, insyaallah saya betulkan tahsinnya. Ayo coba, gak usah malu-malu. Kalau malu biasanya cepat gak tahu. Kalau tahu malu itu harus dikeluarkan suaranya ya. Coba ta'awud sampai basmalah.
ada